Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, yang kita sembah, yang kita tinggikan selalu. Hari ini kita akan mulai bersama-sama ibadah kita. Kita terlebih dahulu kita berdoa bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kasih-Mu. Engkau menyertai kami di sepanjang waktu yang kami lalui. Demikian pun ke depan Tuhan, kami percaya Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Kami serahkan segala ibadah kami hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Engkaulah yang akan memimpin kami dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Yesus, mari bersama-sama kita agungkan dan kita puji Dia. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan bersama kita selalu. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, haleluya, serah penuh di hadirat-Mu. Alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kita akan pujikan bersama-sama. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sangat bersyukur karena Tuhan yang telah mengizinkan kami untuk kembali boleh beribadah bersama-sama. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu ini Tuhan. Dan kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu terus menyertai kami. Kau memberkati kiranya hamba-hamba-Mu yang telah Kau percayakan ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Kau akan pakai mereka lebih jauh untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami datang kepadamu Tuhan, kami bersatu hati, kami akan bersama-sama mendengar firman-Mu. Kiranya kuasa firman-Mu menyertai hidup kami, memberkati kami, menuntun jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan kita boleh kembali berada di tempat ini beribadah bersama-sama. Sekalipun di situasi Indonesia yang masih kita perlu pergumulkan karena pandemi masih belum selesai di Indonesia. Tetapi bila Bapak Ibu Saudara dan saya masih diberi Tuhan kesempatan untuk hidup, saya rasa itu adalah sesuatu yang sepatutnya kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun ini gereja kita sedang berbicara tentang berdoa dan berjaga-jaga. Dan pada sejak awal tahun hingga saat ini, saya sudah ingatkan saudara untuk berjaga-jaga yang pertama dari dosa. Berjaga-jagalah dari mengandalkan manusia ataupun mengandalkan diri sendiri. Jangan mengandalkan orang lain, jangan mengandalkan diri sendiri, andalkan Tuhan. Yang ketiga, kita sudah juga belajar bersama-sama
bahwa kita harus berjaga-jaga dari rasa bosan beribadah dan melayani Tuhan. Dan pada saat beberapa waktu yang lalu saya mulai pada satu topik pembicaraan, yaitu mengapa kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Yaitu karena hidup ini singkat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari saya akan ajak kita sekalian untuk membuka di dalam Alkitab kita. Di dalam kitab Pengkhotbah, hari ini kita akan melihat dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang kedua. Tidak seperti biasanya yang saya ambil juga dari berbagai ayat yang lain. Hari ini Tuhan menggerakkan hati saya hanya melihat Pengkhotbah pasal kedua ini. Dari pasal kedua ayat yang ketiga hingga ayat 26. Nah biasanya jarang bukan saya mengajak saudara membaca sampai hampir satu pasal sampai selesai. Tetapi karena Tuhan menggerakkan hati saya untuk hal ini, marilah kita akan melihat hal ini. Ini berhubungan dengan khotbah saya beberapa saat waktu yang lalu, yaitu bahwa hidup ini singkat. Mari kita akan lihat bersama-sama Pengkhotbah pasal yang kedua. Ayat yang ketiga. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Perhatikan sama-sama sekali lagi. Sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia, bagi kita, untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Nah, pengkhotbah yang kemungkinan besar adalah Raja Salomo, ini, kita bisa lihat kemungkinannya itu dalam pengkhotbah pasal pertama dikatakan inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem, dan semua kata-kata yang ada di kitab pengkhotbah itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan begini, Salomo ingin menyelidiki apa yang terbaik untuk dilakukan manusia di dalam umur hidupnya yang pendek. Baik, maka kemudian Salomo karena dia punya akses, baik itu akses berupa kekayaan, berupa kepandaian, dan lain-lain, kekuasaan, maka dia mencoba semuanya. Dia mencoba semuanya tentang apa yang sebaiknya dilakukan karena umur kita itu pendek, dalam mengisi umur hidup kita yang singkat atau pendek itu. Nah itu ayat yang ketiga. Dan kita lihat sekarang ayat yang keempat sampai 7, kita lihat percobaan pertama yang dilakukan oleh Salomo. Ayat 4 sampai 7 ya Bapak Ibu Saudara, lihat dari Alkitab Bapak Ibu Saudara. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak, laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat keempat sampai ke-7, kita melihat Raja Salomo sudah mencoba mengisi hidup dengan mendapatkan pencapaian-pencapaian. Mendapatkan sesuatu yang membuat orang itu berdecak kagum. Bahkan dikatakan, orang sebelum aku yang hidup di Yerusalem tidak pernah seperti yang pernah ku capai ini, ya, tidak mencapai seperti yang ku pernah ku capai. Ada ayat yang ke-7 bagian yang terakhir tadi kita lihat. Dia melakukan semuanya, pekerjaan-pekerjaan besar, dia dirikan rumah-rumah, ya, dia buat banyak usaha, dia
bahkan punya berbagai macam hal. Dia mengalami pencapaian-pencapaian. Ini ayat 4 sampai 7. Tidak puas dengan itu, ayat ke-8 bagian A, kita lihat sekarang. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Jadi dia mengisi kemudian dengan kekayaan. Dia sudah mencapai banyak hal, dia membuat pencapaian-pencapaian besar, dia membuat banyak hal, kemudian dia juga mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Mungkin saudara ada yang ingin mengisi hidup yang pendek ini dengan hal yang sama seperti Salomo. Dengan pencapaian-pencapaian, kedudukan-kedudukan. Supaya orang menghargai saudara. Supaya orang berdecak kagum terhadap saudara ataupun anak saudara dan lain sebagainya. Ataupun mungkin saudara ingin punya kekayaan yang banyak. Supaya bisa menikmati semuanya. Salomo sudah melakukan itu. Kemudian kita lihat lagi ayat ke-8. Masih di ayat ke-8. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduan-biduanita. Itu adalah penyanyi-penyanyi. Ya, aku mencari penyanyi-penyanyi. Jadi dia mengumpulkan seni. Semua. Karena dia kebetulan mungkin anak Raja Daud, dia suka nyanyian. Raja Daud suka bermain musik, suka bernyanyi. Dia kumpulkan itu. Yang terbaik semuanya. Jadi dia mengisi hidupnya bukan hanya dengan kekuasaan, dengan uang yang banyak, tetapi juga menikmati seni. Keindahan-keindahan seni yang ada. Dia capai semuanya. Tidak puas dengan itu, ada lagi yang dilakukan. Kita lihat selanjutnya. Selain aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduan-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Tahu gundik ya saudara ya? Ya, pada zaman itu mereka masih hidup di zaman hukum Taurat. Yesus belum hadir ya. Dan dalam hukum Taurat masih belum ada persoalan tentang seorang menikah lebih dari satu memang ya. Nah, itu penjelasan yang lalu ke depan. Tetapi yang jelas dia sudah mengumpulkan semua wanita yang cantik-cantik untuk dia nikmati. Dia mencari kepuasan dalam hidup yang pendek ini. Seni sudah dapat. Sekarang wanita-wanita cantik. Kumpulkan semua. Dia nikmati juga. Tapi coba kita lihat lanjutnya. Ya, 9. Dengan demikian aku menjadi besar. Bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Apa yang mataku lihat, aku ambil. Aku dapatkan. Apa yang mataku inginkan, aku ambil. Wah, kalau kita bisa seperti itu, mungkin kita mengira itulah sumber kepuasan, itulah cara terbaik untuk mengisi hidup kita yang pendek, yang singkat di dunia ini. Raja Salomo juga begitu. Pokoknya aku pengen apa, aku lakuin. Aku dapatkan. Aku tidak merintangi mataku. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Raja Salomo merasa, ya aku berhak menikmati ini. Aku menikmati bukan dengan cara mencuri. Ini hasil jerih payahku. Aku sudah mencapai, aku yang melakukan ini semua dan aku berhasil capai. Wow. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10. Kita melihat enak sekali rasanya Salomo ini ya. Enak sekali rasanya pengkhotbah ini. Dia sudah capai semua. Dia sudah berada di puncaknya puncak mungkin gitu. Kalau menurut kita ya. Karena dia sudah dapatkan apapun yang bisa atau diinginkan oleh manusia. Apapun. Nah tapi coba kita lihat kemudian apa yang dia katakan pada ayat yang ke-11 mulai. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku. Dan segala usaha yang telah kulakukan
Untuk itu dengan jeripayah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Bapak Ibu, tapi kemudian setelah dia sudah capai itu semua, dia mulai berpikir, dia mulai merenung. Baru dia sadar, sia-sia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dia sudah berlelah-lelah untuk mencapai semua ini. Tapi kemudian pada akhirnya dia sadar ini semuanya sia-sia. Mengapa sia-sia? Mengapa sia-sia? Ayat 15. Ya. Kalau kita baca, kalau boleh kita baca urutan aja ya, nggak usah lompat ya. Coba kita lihat. Ini alasan mengapa dia bilang sia-sia. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi gelap. Jadi ya memang ada gunanya, hikmat itu ada gunanya gitu, ya. Semua pencapaian ini ada gunanya. Tetapi coba kita lihat terus. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi perhatikan, aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Kira-kira apa nasib yang sama yang menimpa baik orang pandai, berhikmat, orang yang mencapai semua yang ada dalam dunia, dan orang yang tidak mendapatkan apa-apa dalam dunia ini? Apa yang sama? Nasib apa yang sama? Kematian. Dan itu yang membuat dia mengatakan sia-sia ya. Suatu saat aku ini mati loh ternyata. Dan Raja Salomo sayang dia tidak memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Sehingga dia merasa sia-sia ini hidup ini. Ya memang sia-sia di dunia ini. Karena tidak kekal. Ya, terus kita lanjutkan. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal. Baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Ya lalu mikir lagi, aku mati, aku sudah mencapai semuanya. Tetapi kalau aku meninggal nanti, lama-lama aku juga akan dilupakan seperti orang bodoh dilupakan. Buktinya hari-hari ini seringkali kita nggak ingat kan. Nama-nama penemu, hanya beberapa penemu aja yang kita hafal namanya. Kita nggak kenal. Dan Salomo merasa, pengkhotbah merasa ini sia-sia banget ini. Gitu loh. Ya, aduh. Ya, dan terus. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Nah ini kan, ya, saya sudah bilang. Orang yang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kalau ujung-ujungnya sudah pasti, buat apa terus semuanya ini? Ya, aku membenci segala usaha yang kulakukan. Ya, ayat 18 ya. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jeripayah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Aku yang bersusah payah, tetapi aku tidak bisa menikmatinya selamanya kok. Aku mati, aku tinggalkan untuk orang yang sesudah aku. Tapi permasalahannya begini, aku sudah kumpulkan susah-susah. Aku sudah bangun semuanya susah-susah. Tetapi, ayat 19, dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu, yaitu orang yang menggantikan aku, berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, jadi meskipun dia bodoh pun, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jeripayah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia.
Coba saudara. Dan memang kalau kita lihat sejarah hidup Raja Salomo, dia benar-benar mengalami ini. Kekayaan harta yang dikumpulkan, yang secara pikiran kita mungkin bisa tahan 7 generasi, itu hancur begitu saja pada zaman anaknya. Bayangkan, dia mengumpulkan susah-susah, dia bikin semuanya dengan indah. Tidak perlu zaman cucunya, zaman anaknya habis semua, yaitu Rehabeam. Tentu saudara tahu pada masa Rehabeam, kerajaan Israel terpecah 2. Hanya 2 suku mengikuti Rehabeam anak Salomo, 10 suku ikut Yerobeam. Bukan hanya itu, kalau kita membaca dalam sejarah Alkitab, kekayaan Rehabeam, kekayaannya dimiliki oleh Salomo, habis yang dikumpulkan Salomo. Kenapa? Karena setelah pecah jadi 2, kemudian tidak lama Rehabeam diserang oleh Sisak, raja Mesir. Jadi kekayaannya betul-betul habis-habis. Dikumpulkan begitu rupa dari dia muda sampai tua. Kemudian dia baru sudah kumpul-kumpul semua, sudah dapat semua, dia baru mikir, nanti yang gantinya aku ini enak loh ya. Tetapi enak ya dia tinggal menikmati apa yang sudah aku lakukan. Dia bodoh atau pintar, dia tinggal menikmati. Ini bisa bertahan lama enggak? Semua yang sudah kukumpulkan ini loh dengan susah payah. Kadang-kadang kalau orang mungkin Tionghoa, keturunan Tionghoa, itu selalu punya pikiran meninggalkan sesuatu untuk anak-anaknya. Betul ya? Berjuang supaya anaknya hidupnya enak begitu. Dia pikir begitu seringkali orang Tionghoa itu. Tetapi saudara bayangkan, sudah berjuang luar biasa, tapi kemudian pada zaman anak saudara, dan mungkin saudara waktu itu sudah dipanggil Tuhan, ternyata semuanya sirna, habis begitu saja. Ngeri sekali. Salomo sebelum itu terjadi sudah mikir, dan betul terjadian dalam hidupnya memang. Ya oke, saya akan lanjut ya, 20. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Dari muda sudah kumpulkan kekayaan, kumpulkan kesenangan. Tapi ternyata pada waktu tua, Bapak Ibu rasakan ya, ketika usia kita sudah lanjut, semakin lanjut tubuh nggak lagi sama. Dulu untuk makan pun susah, ingin bisa makan enak, berjuang mati-matian. Begitu sudah tua, sudah punya kekayaan, untuk bisa makan enak, tidak boleh makan enak. Kenapa? Sudah ada diabetes, kolesterol, asam urat, jantung dan lain sebagainya. Makan dibatasi, makan manis tidak boleh, makan lemak-lemak tidak boleh. Kasihan sekali kan? Hidup kita ini tragis sekali saudara. Pada waktu muda melihat orang pergi ke luar negeri, pergi ke luar pulau, jalan-jalan senang. Aduh saya mau bekerja keras, saya pengen seperti itu. Pada waktu sudah tua, ingin jalan-jalan, kaki sudah gak sanggup. Baru jalan sedikit berapa ratus meter, kaki sudah lelah. Tubuh sudah gak seperti waktu muda. Baru perjalanan naik mobil sebentar sudah capek luar biasa. Sampai tempat tujuan sudah tinggal di hotel. Aduh capek, aku capek. Tragis sekali loh hidup kita ini kalau kita gak sadari. Hidup ini singkat. Ya. Nah Salomo sudah alami dan dia merasa hidupnya sia-sia. Tapi saya gak ingin hidup kita di sini semuanya sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya akan lanjutkan pembacaan kita. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Ya kan? Kita mengumpulkan semuanya itu dengan penuh kesedihan. Kadang-kadang kita harus menahan keinginan untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Entah kedudukan, kekayaan, barang-barang seni yang tinggi. Ya, kesenangan-kesenangan dunia apapun.
Kadang-kadang untuk mencapai itu kita perlu air mata, kita perlu tahan diri, kita perlu bersusah payah, begitu. Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Nah, mulai dia sadar ini ya. Karena kepada orang yang dikenannya, yang mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Wow, kesimpulan yang sangat menarik sekali ini dari Raja Salomo. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kesimpulannya menarik sekali ya Bapak Ibu. Sangat menarik sekali kesimpulannya. Jadi dia berada di posisi orang seolah-olah yang aku ini hanya bagian menghimpun, menimbun. Aduh, kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Kira-kira begitu. Well, dan dia merasa itu semuanya sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini singkat. Karena itu dalam hidup yang singkat marilah kita berjaga-jaga dan berdoa. Supaya hidup kita selalu berkenan kepada Allah. Supaya hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Supaya hidup kita tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Supaya suatu saat ketika hidup kita akan berakhir. Dan kita harus berhadapan dengan Tuhan sekali lagi. Jangan sampai kita tertunduk malu. Dan sadar, karena sadar bahwa semuanya sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah hidup. Hidup ini singkat. Saya ajak lewat pelajaran hari ini, lewat khotbah hari ini, Bapak Ibu menyadari bahwa ada orang yang pernah ingin mencapai apa yang mungkin hari ini ingin Bapak Ibu capai. Namanya pengkhotbah, namanya Salomo. Tapi dia ternyata melihat di ujung semuanya sia-sia. Semua pencapaian dalam dunia ini sia-sia. Karena itu jangan mencari apa yang sia-sia di dalam waktu hidup kita yang singkat ini. Tetapi mari kita mencari hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mencari hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang bekerja, bekerjalah sekuat tenagamu. Bukan sekedar untuk kau mencari kekayaan supaya kau bisa banggakan, kau bisa menikmati kesenangan dunia. Tetapi bekerjalah semaksimal mungkin dengan satu pola berpikir. Saya ingin dengan pekerjaan saya, dengan uang yang saya miliki, dengan apa yang saya miliki, saya bisa semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dengan cara itulah, saudara sedang menabung untuk kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang hari ini sekolah, jangan hanya sekolah supaya pandai, supaya engkau dipuji guru, dipuji teman, dipuji orang tua, dipuji siapapun. Tetapi bersekolahlah dengan pandai. Dengan satu pandangan, aku ingin dengan kepandaianku, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang menyukai seni, pelajari seni semaksimal mungkin, oke silakan. Tetapi jangan melakukan itu hanya karena engkau ingin memuaskan hatimu yang mencintai seni. Tetapi engkau ingin dengan seni yang kau miliki, engkau bisa hidup mempermuliakan nama Tuhan. Hidup ini singkat. Berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa. Hiduplah menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Semoga ini akan mengubah pola berpikir kita. Untuk tidak hidup hanya memandang apa yang ada dalam dunia ini. Ketahuilah, hidup di dunia ini sementara. Tetapi hidup saudara yang sesungguhnya adalah di dalam kerajaan yang kekal di Yerusalem baru. Di sanalah baru kita akan bersuka cita. Tapi bukan dengan sukacita yang sementara. Sukacita yang kekal. Haleluya. Karena itu mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa dengan satu lagu.
Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Pemain musik, tolong bantu saya. Kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Sadari saudara, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah
kami tidak ingin menyesal suatu saat kelak seperti pengkhotbah, Tuhan. Kami tidak ingin ketika kami melihat ke belakang suatu saat kelak tentang bagaimana kami menjalani hidup kami selama ini. Kemudian kami menyesal, kami bersedih karena semuanya sia-sia. Tuhan, hidup kami sangat pendek. Biar Kau buat kami menyadari betapa singkatnya, betapa pendeknya hidup kami di tengah dunia ini. Ketika kami tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya, kami hanya mempergunakan untuk kesenangan dunia. Kami hanya mempergunakannya untuk mencari pujian dari manusia. Hanya untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan oleh hati dan mata kami. Suatu saat kami akan menyadari dan bersedih betapa sia-sianya semuanya itu, Tuhan. Bapa, tolonglah kami, Tuhan, benar-benar, agar kami mampu hidup berjaga-jaga dan berdoa, memiliki hidup yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu senantiasa. Kiranya Kau menaruhkan firman-Mu dalam hati kami, dan lewat kebenaran ini Kau mengubah terus pola berpikir kami, agar pola berpikir kami tidak seperti pola berpikir dunia, yang hanya mengutamakan apa yang sia-sia itu. Tapi biarlah pola berpikir kami semakin hari dibaharui, menjadi pola berpikir kerajaan Allah, yang semakin hari semakin memandang kepada kekekalan yang ada di surga. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.